sih. Kalau saya datang ke dalam baca di loh. Makanya sama orang perform foto ya. Siap. Ayah pakai drop banget. Foto bukan. Apa anda kita? Oh, tadi ciplukan ya di nengok. Ini mirip banget. Ada komentar ya? Orang. Ini profesinya ganti pelukis. Di foto sih ngapa? Iya, Bang. Kena orang nggak apa kayak bisa kayak gitu. Bang, balik gampang nih. Betul. Ya ini yang tadi di sama ini sudah sampai ke Florida ini. Ini juga meneruskan genre Sokaraja. Iya. Tekniknya beda, kalau ini kan palet, kalau ini pakai kuas. Nah, palet itu pisau palet, Pak. Jadi memang catnya lebih tebal, warnanya pasnya lebih tajam. Dia nggak pakai kuas, banyak pakai pisau palet. Kalau ini pakai kuas. Ini ya 3 harian. Iya. Karena ya sama. Sebenarnya kalau dikerjakan fokus ya 3 hari. Kalau malas-malasan ya bisa seminggu. Bukan ini Pak, ini tak topo. Ya. Pakar utama itu namanya Mbah Ismail. Beliau itu yang pertama zaman Belanda sudah punya terinspirasi untuk membuat lukisan dengan cat air namanya ancur. Ancur. Perekapnya ya Mas Haji Anto Jamil itu termasuk bapaknya produktif. Mengembang tahun demi tahun. Terus mereka itu berkembang pesat. Banyak yang mengikuti jejak daripada Mbah Ismail. Terus ada yang ikut namanya Pak Gesang Ngarobi, Mbah Ngarobi, Mbah Beis, Pak Dirno, Pak Wito, Pak Patoni, apal masih Pak. Ketika itu tahun 75 ada kepedulian sosial yang sangat peduli sekali namanya Bapak Suparjo Rustam. Beliau kelahiran Sokaraja Kidul. Jadi waktu itu tahun 75 itu belum ada pelebaran jalan, listrik masih 110. Sepanjang jalan itu di wajah-wajahnya dalam ada wajah tulisan. Itu sepanjang jalan otodidak lagi, tidak ada sentuhan akademi. Tapi gambar larisnya Masya Allah gumun. Dari 30 difilter, dijaring lagi, kena 5, yaitu 1 Pak Ngarobi, Pak Beis, Pak Patoni, Pak Wito, Pak Dirno. Karena beliau sangat peduli dengan apa yang jadi nasihat, dia itu dikasih apresiasinya, tapi bukan makan, tapi walesan mancing untuk uplane. Jadi diterapkan di Ancol, ada yang di Jogja, ada yang di Bali, ada yang di Semarang. Alhamdulillah dari 5 itu sukses semuanya. Tapi muncul cemburuan sosial karena tidak mau dikritik. Tadinya kan yang mau dikritik itu mesti maju Mas, mesti maju. Nah, terobsesi katanya menjanjikan galeri Pak. Jadi bukan satu menjanjikan obsesi yang hilang, tapi obsesi itu akan muncul, akan diakses oleh Pak Anto dengan Pak PJ Bupati mungkin ya. Artinya dibikinkan galeri Pak, tolong Pak.
tolong dibikin galeri. Nanti kita bersama generasi yang pertama adalah Pak Ismail, generasi yang kedua adalah Pak Biis, CS itu 5 lukis Pak Biis dan teman-teman, terus putunya Pak Biis dan generasi sekarang. Dengan Mas Andi Mulya Dandi untuk merumuskan rebranding Banyumas. Rebranding Banyumas itu saya ingin menjadi daerah potensi pengembangan daerah itu melalui pariwisata. Jadi yang bergerak nanti bukan hanya pemerintah daerah, tapi semua sektor, termasuk seniman dan budaya. Untuk bagaimana supaya Banyumas yang tidak tertidur pulas ini bisa bangun. Obsesi saya sektor pariwisata itu bisa bersaing dengan saudara tua kita Jogja dan Solo. Dan potensi kita tidak kalah dengan Solo sebenarnya. Kalau dilihat dari potensi alamnya juga. Alamnya mandiri apa-apa, tapi Solo jauh dari tingkat pariwisata, termasuk seniman dan budayawan. Padahal Banyumas itu tidak kalah potensinya manusianya dengan tempat lain, bahkan jauh lebih banyak dari kita. Tadi malam saya ngobrol dengan Mas Rizal Kumpul, ternyata beliau paham sejarah. Bahkan sebelum sejarah sebenarnya Banyumas ini secara historis jauh lebih tua sebenarnya. Termasuk bahasa kita masih A ini lebih tua daripada bahasanya orang Solo Jogja. Di sana menggunakan O itu setelah periodenya Sultan Agung. Jadi kita yang lebih tua ini tinggal didorong saja, jadi terjadi pendidikan. Ini alang-alang itu kita singkirkan. Termasuk kemarin saya sudah menginisiasi beberapa potensi pariwisata yang di sini Pak. Gini Pak Antosan, kemarin saya bilang, Pak, ini kita warga Banyumas sendiri pasarnya itu orang sudah haus akan hiburan, haus akan untuk mengekspresikan diri, tapi ruang-ruangnya tidak pernah dikasih. Alasannya banyak. Saya ketemu cah nom-nom, cah kreatif itu izin gitu. Yang kedua tidak didukung, yang ketiga fasilitasi orang anak itu. Kemarin kita mulai kumpul-kumpulkan, maka kemudian sekarang Banyumas selama tahun sebenarnya banyak, tapi belum terorkestrasi dengan baik. Event setiap bulan ada tuh, tapi belum didesain bagaimana kemudian ini menjadi pangsa pasar. Kelasnya ya kelas tradisional, orang kita siapkan aja. Dan saya modalnya mau telepon jaringan teman itu, kayak event gitu. Dan alhamdulillah full wisatawan yang dari luar. Seperti yang kemarin kita lakukan Tour of Baturaga sama Semarak Kata Kreatif yang 10.000 lengger, termasuk half marathon itu kan saya mencoba bagaimana orang bisa datang berbondong-bondong ke Banyumas itu bisa, dan datang betul. Bahkan slotnya yang half marathon itu 80% diisi oleh orang luar Banyumas. Dampaknya hotel full. Tapi dampaknya saya disuki-suki orang Banyumas, karena tidak peduli dengan Banyumas keperluan kebahagiaannya kan. Termasuk termasuk sekolah Baturaga yang bedaan itu slotnya banyak orang dari luar. Kenapa? Harapan saya orang yang dari luar Banyumas ini bermalam berwisata, kemudian kuliner, oleh-oleh, dan berhasil kemarin 8 itu. Kalau yang nonton orang Sumpyuh Tambak, ya berangkatnya bawa estek, sangu budit nama muncul ya, oleh-oleh nggak laku, hotel juga tidak semalam, sangu estek ya nggak mungkin. Itu yang sedang sia-sia. Kemarin Pak Anto Jamil, saya kerjasama dengan PHR, beberapa event itu saya minta hotel-hotel. Satu, libatkan seniman budayawan. Ada seniman lukis yang tampil di hotel-hotel yang diinepi oleh wisatawan.
Sudah mulai sih Pak, udah mulai kayak di Mi Hotel, jadi sudah mulai setiap hari Sabtu. Saya besok ada yang live. Dia tiap hari. Mas Ya. 10.000 Pakai ini nggak? itu tamunya seluruh Indonesia. Untuk Batur aja seluruh Indonesia. Tampilkan di hotel dia nginap kan, wah bagus banget. Jangan tarik duit, harus gratis. Perjuangan dulu ya. Ya. Hotelnya harus ngasih kesempatan itu dan jangan minta apa bagian apapun. Gue harus untuk balik aja. PR kan ini apa ya? Oke Pak, itu sudah tinggal Tabrak. ini kan cita-cita yang masih apa namanya puzzle. Puzzle. Nah ini kalau kemudian ada konsultan, ini yang merapikan. Merapikan ya kita kemudian kasih barang. Mudah-mudahan saya sebelum balik ini brandingnya siap. Siap. Rencananya juga buat formulasi training. Wah itu tinggal dikoneksikan ya. Nomor mendoan Pak. Pede banget ini Pak. Mesti mundur. Apa itu pede? Gunung. Gunung ya Pak. Bikin zaman SD di Gambar tumpang itu Pak. Sawahnya.